dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan tempat kediaman-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau telah menyatakan diri dan menyatakan kerajaan-Mu di dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengenal diri kami sebagai manusia yang lemah dan penuh dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan berilah kami kekuatan baru untuk menerima dan mengikuti anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar ke-10 titah Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya.
Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternaknya atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Dalam kerendahan hati, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya. Dengan kerendahan hati, saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu.
di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri. Melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di kebaktian kita sore ini diambil dari bukunya Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai dengan 33. Yohanes 12 ayat 20 sampai 33 kita baca secara responsoria, dan di ayat terakhir nanti di ayat 33 kita sama-sama membacakannya. Demikian firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya,
Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kita sama-sama. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak
Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhanku lah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman.
jiwaku sembuh tempat pengobatannya. Ujarlah nasihatnya, aku percaya Dia, nabiku yang setia. Yang diperbuat Allahku, langsungkan ku terima. Tetapi marah pun terang hidupku Dia. Di waktunya ternyatalah betapa beragumnya tujuan kasih Tuhan. Aku mengubah kepahitan, sehingga cawan duka pun mengandung kemanisan. Dan akhirnya bahagia mengisi lubuk hati, resah pun tiada lagi. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu sebagai pelita buat perjalanan hidup kami. Terlebih dahulu kami bermohon Tuhan, bersihkanlah hati dan pikiran kami dan berikan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka kitab Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai ke ayat 37. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita bernyanyi. Tuhan
Jemaat sekalian dalam Kristus, Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih oleh Allah menjadi bangsa pilihan. Ternyata, walaupun sudah dipilih Allah sebagai bangsanya, dengan janji berkat dari Allah kepada bangsa Israel, ternyata bangsa Israel ini bukan otomatis 100% menjadi umat yang taat terus. Ternyata bangsa Israel ini juga bukan menjadi bangsa yang lurus-lurus saja hidupnya. Bangsa Israel berkali-kali murtad dari Allah. Nanti kalau kita lihat mulai dari pasal 2, Yeremia pasal 2, itu mulai diterangkan itu bagaimana Israel murtad, menyembah ilah-ilah, kemudian bertobat, murtad lagi, kemudian dihukum oleh Allah, bertobat, dan lain-lain segala macam. Itu karena Allah sangat mengasihi umat pilihannya itu, yaitu Israel. Tapi kemudian Allah juga, walaupun Allah mengasihi Israel, bukan berarti Allah lepas tidak menghukum mereka. Sama seperti gembala, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, gembala itu mengasihi domba-dombanya. Tapi gembala juga punya tongkat. Tongkat itu digunakan bukan untuk mengelus-elus dombanya. Tongkat itu digunakan untuk memukul terkadang, untuk melindungi terkadang. Jika ada hewan berbuas, dia pakai tongkat itu sebagai senjata melindungi ternaknya. Tapi juga tongkat itu ternyata juga dipakai untuk menghukum domba-domba yang mulai lari dari jalurnya. Itulah rasa sayang beriringan dengan edukasi, hukum, dan penyertaan dia. Itu yang terjadi dari bangsa Israel. Di sinilah, nats kita inilah di pasal 31, Allah menetapkan kembali pilihannya. Dikatakan di ayat 30, Yeremia 31 ayat 35, beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikian keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Allah menetapkan pilihannya. Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan Allah menetapkan pilihannya itu bahwa sama seperti Allah menetapkan matahari sebagai penerang bumi, menetapkan jadwal kapan hadirnya matahari, bulan dan bintang, dan mereka tidak pernah melupakan tugas-tugasnya, tanda kutip. Demikianlah Allah terhadap bangsa Israel tidak akan melupakan janjinya terhadap bangsa ini. Bahkan dikatakan di ayat 37, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tak terselidiki, demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikian firman Tuhan. Dan walaupun perbuatan Israel terkadang mengecewakan hati Allah, walaupun terkadang perbuatan Israel membuat marah, murka Allah, tapi Allah berkata, aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Kasih Allah lebih besar daripada kesalahan dari bangsa Israel. Allah selalu membuka kesempatan untuk pertobatan kepada bangsa Israel. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa relevansi nats ini bagi kita sekarang? Jemaat yang terkasih, kita adalah Israel secara rohani. Nats ini bukan bicara soal Israel secara bangsa, tapi juga Israel dari segi rohani, kitalah itu. Karena sejak Yesus menebus dosa manusia di kayu salib, kita adalah Israel rohani, bangsa pilihan dari Allah. Maka melalui nats ini ditekankan bahwa demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, yaitu kita, karena segala apa yang dilakukan oleh kita. Allah mengasihi kita sebagai Israel baru. Walaupun Allah tahu kita terkadang mengecewakan. Ini anak muda di sini kebanyakan ya. Hari ini baik, besok nggak baik lagi. Dulu rajin bergereja, waktu remaja rajin banget bergereja, waktu CD rajin banget bergereja karena supaya lulus CD. Tapi setelah lulus CD pertanyaannya di situ. Setelah lulus CD apakah tetap rajin beribadah?
Apakah kita memantapkan ketetapan hati kita untuk konsisten beribadah terus kepada Allah? Karena banyak seperti itu adik-adik kami yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika CD aktif banget, tapi selesai CD mulai kuliah, punya pergaulan, punya teman-teman baru, mulai lupa dia terhadap ibadahnya, mulai lebih mengutamakan pergaulannya. Hari Minggu kemana kata teman-temannya? Oh kita ke sana, ikut dia ke sana. Dia lupa jam ibadahnya. Dulu ada juga seperti itu. Dulu baptis, setelah baptis dia besar dididik oleh ayahnya, ibunya dengan baik. Akhirnya CD, setelah CD karena pergaulan, karena salah pergaulan, akhirnya pindah agama. Nah ini jangan terjadi lagi. Karena kalau Allah saja tidak pernah berubah ketetapan yang mengasihi kita, maka kita juga jangan berubah ketetapan kita untuk beriman, percaya, bertuhan kepada Allah yang memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Amin. Tantangan kita ini, kalian ini di situ adik-adik sekalian. Konsistensi di dalam beribadah, konsisten dalam beragama, konsisten menjadi Kristen. Tantangan kalian di situ. Kami orang tua memahami pancarubahnya tentang terhadap iman kita itu adalah ketika kalian kuliah sampai kalian menikah. Di situ pancarubahnya. Karena pergaulan sering sekali membawa orang meninggalkan, bisa saja meninggalkan Tuhannya. Dia lihat ada anak gadis sepertinya cocok, cantik, baik. Dia lihat ada laki-laki baik, ganteng. Akhirnya dia tergoda. Dia berpacaran, coba-coba berpacaran beda agama, coba-coba, awalnya sih coba-coba, dia nggak merasa itu mungkin bisa berbahaya. Awalnya coba-coba, akhirnya salah langkah. Setelah salah langkah, akhirnya orang tua pun diabaikan, ditinggalkan. Dia ini unik adik-adik sekalian. Orang yang menikah, karena menikah kemudian meninggalkan Tuhan ini luar biasa dia. Dia bukan hanya meninggalkan Tuhan sebenarnya, tapi juga paswadahon istilah Bataknya, mengkalinolkan kasih orang tuanya selama ini terhadap dirinya, yang telah membesarkan dia, menggendong dia, mentata-tata dia mulai dari kecil, sehingga akhirnya dia tahu berjalan, dia dicukupkan kebutuhannya untuk sekolah, bagaimana orang tuanya kerja keras di luar sana, siang malam berkeringat, nahan lapar, kena terik matahari. Orang tua bekerja bagaimana mencukupkan kebutuhan kita. Setelah kita besar, kuliah, kemudian mudah banget meninggalkan Tuhan, mudah banget meninggalkan orang tuanya. Kemudian tidak meninggalkan orang tuanya demi pacarnya karena dia merasa orang tua pacar saya baik, dia bisa jadi orang tua bagi saya. Itulah miris sekali. Belum lagi Tuhan yang sejak awal telah memberkati kita, memberikan kesehatan bagi kita, melindungi kita di perjalanan, mencukupkan kebutuhan kita, memberi kepintaran kepada kita. Setelah tamat kuliah, tamat sekolah, dapat pekerjaan, kok mudah banget meninggalkan Tuhan. Maka kepada adik-adik kami sekalian, konsistenlah di dalam bertuhan. Allah tidak pernah melupakan janjinya terhadap kita. Allah konsisten. Bagaimana dulu kita waktu kecil dibawa baptis sama orang tua, Allah konsisten memberkati kita. Orang tua bermohon, Tuhan berkati anakku ini yang kusayang ini, sambil digendong kita, supaya dia menjadi anak baik, anak pintar, dan hidupnya masa depannya baik. Allah kemudian konsisten memberkati kita untuk itu. Kok mudah banget ketika kita sudah mulai mapan, kita lupakan begitu saja orang tua kita. Janganlah, amin. Janganlah anak-anak muda sekalian. Saya pernah melayani di Siantar, Medan, Bandar Lampung, Bekasi. Saya melihat ada keluarga seperti itu. Terpukul hati orang tuanya. Kok mudah banget anaknya meninggalkan agamanya. Gak kelihatan berapa lama. Karena dia setelah menikah dengan pacarnya, 1-2 tahun tidak kelihatan, takut dimarahi orang tuanya. Dia kok tega banget, orang tuanya uring-uringan, cari kesana kemari. Tiap hari menangis mamanya, bapaknya terus berkeliling mencari anakku di mana. Dia enak-enakan dengan pacarnya, tinggal di sana, sudah menikah, meninggalkan orang tuanya, Tuhannya begitu saja.
Maka sekarang kita diingatkan, firman Tuhan telah berkata, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, maka ketika aku datang dalam kemuliaanku, maka ketika Bapakku datang dalam kemuliaanku, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di surga, katanya. Jadi siapa yang menyangkal Tuhan karena nafsu keduniawian, pernikahan, rezeki, seolah lebih enak ekonominya kalau menikah dengan sana dan walaupun harus meninggalkan orang tuanya, maka ketika Tuhan datang dalam kedua kalinya, dia akan menyangkal kita, adik-adik sekalian. Barang siapa malu karena aku di hadapan manusia, malu dan akhirnya jadi berpindah agama dia, maka aku juga akan malu menyangkal dia di hadapan Bapakku, kata firman Tuhan. Jadi jangan terulang lagi, orang yang sudah sidi mudah sekali meninggalkan agamanya. Orang yang sudah mengakui imannya di hadapan gereja, sintua, sudah capek-capek, amang guru huria kita, sintua kita mendidik, sudah capek-capek orang tua mendoakan kita, dari kita tidak bisa berjalan, kok mudah banget kita meninggalkan orang tua kita. Tega kita, mama kita nangis terus bertahun-tahun. Malu dia orang tua kita, anaknya bukannya baptis, cucunya bukannya dibawa baptis oleh anaknya, tapi karena sudah berpindah agama, cucunya jadi pindah, gak baptis lagi atau ada seremoni lain. Maka adik-adik sekalian, belajar konsistensi dari Tuhan lah. Kalau Tuhan saja konsisten mengasihi kita, maka konsistenlah mengasihi Allah. Amin. Ini murid CD kita baik-baik ya Bang Guru ya. Mudah-mudahan memang ya. Yang lebih penting adik-adik sekalian, konsisten bertuhan. Itu yang penting. Capek amang guru, amang sintua, amang pendeta melatih, kita dibiayai orang tua sampai dengan sekarang. Yang diharapkan adalah konsistensinya dalam mengikut Kristus. Ya kita minoritas di sini, negara kita, gak persoalan. Tapi mayoritas, tapi kalau berkualitas itu hebat. Garam, adik-adik sekalian, dalam satu masakan satu kuali, nggak perlu banyak-banyak garam. Nggak perlu masakannya satu kuali, garamnya juga satu kuali biar berimbang, nggak usah, nggak perlu itu, nggak enak. Masakan satu kuali hanya perlu 1 sendok, 2 sendok garam, dan dia sudah memberkati menjadi enak makanan ini. Bangsa kita juga mungkin sampai kiamat tidak akan berimbang Indo Kristen dengan agama lain. Tidak. Tapi seperti garam. Karena kita disimbolkan garam dan terang. Kita disimbolkan sebagai garam. Artinya dunia Allah sudah memprediksi orang-orang percaya itu, umat pilihannya itu hanya seperti garam. Sedikit saja tapi memberikan enak rasa masakan itu. Allah juga mensinonimkan kita seperti terang. Ruangan ini gede adik-adik sekalian, tapi hanya beberapa lampu saja sudah terang. Nggak perlu luas bangunan ini misalnya 600 meter persegi, lampunya juga sebanyak 600 meter persegi. Nggak perlu itu, nggak muat, nggak ada gunanya ruangan ini. Hanya perlu beberapa titik lampu ditempatkan pada tempatnya, terang dia. Itulah filosofi Allah menempatkan kita, umat percaya di Indonesia, di kota Bandung, atau dimanapun kita berada. Di sekolah kita, di kantor kita nanti, di kampus kita. Nggak perlu harus banyak-banyak kita orang Kristen untuk menerangi itu, menggarami itu. Hanya beberapa, tapi kalau berkualitas, disitulah fungsi terang dan garam kita. Jadi adik-adik sekalian, belajar konsisten saja di dalam kehidupan. Saya juga pernah sekolah negeri. Saya waktu itu SD di negeri, umat pelajar Kristennya paling nggak sampai 20 orang. Saya SMP juga di negeri. Saya rasakan itu kalau pelajaran agama kami disuruh keluar, gak ada guru agama. Akhirnya guru matematika ngajar kami. Itu pun dia ngajar di sini sambil di sini, setengah-setengah karena pengabdiannya, sayangnya terhadap murid Kristen. Saya rasakan juga kalau mungkin adik-adik merasakan hal seperti itu. Saya juga waktu SMA juga seperti itu, karena nggak ada guru agama. Itu mirisnya kita di negara kita ini. Agama kita agama legal, pelajaran agama pelajaran yang terkurikulum, tapi negara tidak menyiapkan guru agama buat sekolah-sekolah. Padahal ini pelajaran yang legal. Kewajiban negara sebenarnya harus menyiapkan semua guru
sesuai dengan mata pelajaran yang ada sesuai dengan kurikulum. Tapi itulah keadaan kita. Mungkin nanti adik-adik kalau udah sukses, ada nanti jadi kepala dinas di kementerian, ada anggota dewan dan segala macam, diperjuangkanlah itu. Supaya semua orang mendapatkan haknya di sekolahnya. Sehingga tidak ada lagi pelajaran agama disuruh keluar kita. Nggak tahu mau kemana. Hak-hak kita diabaikan. Padahal kurikulum itu resmi diadanya. Masa bayangkan kalau pelajaran matematika tapi tak ada guru matematika di sekolah itu. Ya sama seperti pelajaran agama Kristen. Tapi tidak ada guru agama. Kok nggak tergerak hati mereka menyiapkan itu? Tapi itulah situasi kita. Itu yang harus kita perjuangkan di negara di mana kita minoritas ini. Berhasil-berhasillah kalian dalam sekolahnya, pendidikannya, pekerjaannya. Perjuangkan itu. Sehingga anak cucu kita mendapatkan haknya. Setiap murid mendapatkan haknya, mendapatkan guru agama di mana, di sekolah di mana dia berada. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, adik-adik sekalian, Allah menetapkan pilihannya kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Walaupun bangsa Israel itu terkadang keras hati. Kalau di perjanjian lama, bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Sedikit-sedikit mengeluh, bersungut-sungut ninggalkan Tuhan, balik lagi bertobat, ninggalkan Tuhan, bertobat, seperti itu. Tapi Allah tetap mengasihi mereka, adik-adik. Sampai dengan sekarang, Allah tetap mengasihi mereka. Karena Allah konsisten dalam kata, demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Karena Allah sejak awal memposisikan dirinya Allah sebagai Bapa. Israel sebagai anak-anak kerajaan Allah, bangsa pilihan Allah. Di agama kita ini enak adik-adik, mungkin sudah dipelajari di pelajaran CD. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Doa Bapa kami yang di surga. Tadi epistel kita juga bicara berkali-kali tentang Bapa. Supaya apa? Supaya kita semua memahami, mudah memahami. Bertuhan itu seperti berbapa. Kalau kita punya Bapa, kita yakin Bapa kita itu akan melindungi kita. Akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapa kita itu pergi pagi, pulang malam, demi mencukupkan kebutuhan kita. Karena dia berkomitmen mengasihi kita. Bapak kita itu walaupun dia, siapa yang tahu kita ini di luar sana bapak kita mungkin dibentak orang. Mungkin dilecehkan orang. Tapi demi mencukupkan kebutuhan kalian, dia rela menghadapi itu semua. Karena rasa sayangnya. Itulah figur seorang bapak. Bapak itu pelindung, penyerta, pendidik dia. Figur mama itu mengasihi, merawat segala macam. Nah, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa untuk meyakinkan, memudahkan pemahaman kita tentang bertuhan. Bahwa dia tidak perlu ditakutkan seperti menghadapi seorang yang maha hebat, maha besar. Dia memang maha hebat, maha besar, tetapi memperkenalkan diri sebagai Bapa. Dia bukan raja yang kejam, raja yang tidak bisa didebat, dan raja yang tidak bisa dikritisi. Coba kita baca kitab Ayub. Ayub mengkritisi Allah. Mengkritisi sikap Allah. Ya karena memang dia memahami Allah sebagai bapaknya. Curhatannya di situ. Nah, demikian kita juga adik-adik sekalian. Ada sebuah video ilustrasi. Video ini tentang ada seorang bapak. Nanti juga kalau sekarang bapak-bapak kita masih muda-muda, nanti mungkin akan dialaminya seperti ini. Ada seorang bapak sudah tua, dia pensiun, anak-anaknya sudah bekerja, sudah menikah, punya keluarga masing-masing. Dia tinggal sendiri karena istrinya sudah meninggal. Dia merindukan anak-anaknya. Dia mengharapkan di masa Natal dia bertemu dengan anak-anaknya. Tapi anak-anaknya semua mengatakan, aku sibuk, aku ada pekerjaan, saya pergi dengan keluarga ke tamasya, rekreasi, segala macam. Padahal dia sangat rindu. Dia sudah lama menantikan masa Natal supaya bertemu dengan anak-anaknya, duduk satu meja makan, bercerita, makan bersama, dan bercanda gurau. Dia rindukan itu, dia nantikan sepanjang tahun. Dan dia harap masa Natal inilah itu terwujud. Tapi anak-anaknya sudah punya kehidupan masing-masing. Akhirnya apa yang dilakukan sang bapak? Dia prank anak-anaknya. Dia suruh orang lain mengirim SMS atau WA,
mengabarkan bahwa dia telah meninggal dunia. Akhirnya anak-anaknya sedih mengingat sang bapaknya. Akhirnya mereka berbondong-bondong, berduyun-duyun pulang ke rumahnya. Apa yang terjadi dan apa maknanya bagi khotbah kita hari ini? Kita lihat dulu video berikut ini. Silahkan abang. Hallo Papa, ich bin. Hallo Papa, ich bin's. Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten, Opa. To you. There goes a day, there goes a week. So many goals I had to reach. The more I did, the less I cared. The more I missed the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad. I don't know the words without you dead. You've been on my mind all the time, and I'm missing you. Home used to be just some walls that I know, but the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Papa. Truth is my home means nothing without you. Prank anak-anaknya mengatakan dia sudah meninggal dan akhirnya anak-anaknya berduyun-duyun datang dan mereka terkejut lihat bapaknya masih sehat. Bapaknya mengatakan, ya hanya cara inilah yang bisa mengumpulkan kalian dengan berita saya sudah meninggal, katanya. Ya banyak juga kejadian seperti itu adik-adik sekalian. Banyak orang yang abang adik bisa berkumpul hanya di ketika pemakaman orang tuanya. Karena mereka punya pekerjaan, keluarga, kesibukan masing-masing. Padahal orang tua itu merindukan. Saya pernah tugas di Litong Nihuta. Ada yang tahu Litong Nihuta? Siborong-borong, Hubang. Jemaat kita di sana itu banyak sekali orang tua, lansia ya. Jadi kita punya program mengunjungi mereka 2 keluarga per hari. Ya tugas kita kadang karena dulu masih hanya handphone yang ada, tidak ada WA, tidak ada video call. Ya membantu mereka untuk menelpon keluarganya, anak-anaknya, helanya. Mereka sangat rindu bertemu dengan anak-anaknya, tapi dia sungkan untuk memanggil anaknya, helanya, parumainnya, borunya, paupunya pulang. Karena dia merasa, nanti aku membuat mereka mereka sudah punya kehidupan. Tapi rindu. Kasihnya tidak pernah berubah terhadap anak-anaknya, walaupun anak-anaknya kadang mencuekin dia. Kasih orang tua itu tidak pernah berubah walaupun anaknya sulit ditelepon. Kasihnya tidak pernah berubah walaupun anaknya sudah 3 tahun tak pulang, sudah 2 tahun tak mengirim uang. Kasihnya tidak berubah. Maka ketika kita mengunjungi mereka, adong naing si teleponon ninang, opung, naburu, bapak tua, bapak udah, kita telepon mereka, senang banget dia. Karena akan tua-tua so diboto memicit handphone. Nama saya, tahun-tahun 2002, 2001, 2002. Senang banget dia. Maka itulah kasih orang tua yang tidak pernah berubah terhadap anak-anaknya. Jadi kalian nanti kalau udah sukses, kalau ada abang adik, beberapa orang, jadwalkan selagi sehat bapak mama justru di situ pulang. Jangan ketika sehat, punya pekerjaan segala macam, Natal tidak bisa lagi membuat kalian bisa berkumpul dengan keluarga. Janganlah.
selagi sehat, ingkot pasangapon mudo naturasmu. Salah satunya ya ketika dia masih hidup. Kalian bisa bekerja, berpenghasilan juga karena itu jerih payahnya. Kenapa kita tidak hadiahkan masa Natal itu untuk orang tua kita? Bagi saja waktu kalau sudah menikah ke keluarga A, keluarga B. Jadi jangan sulit-sulit untuk berbagi. Itu kasih orang tua yang tidak pernah berubah. Walaupun dia sering dikecewakan. Nah, relevansinya apa? Demikian juga Tuhan terkadang sama seperti orang tua tadi yang telah membesarkan anaknya dengan baik, ketika anaknya sudah mapan, punya pekerjaan dan kesibukan masing-masing, mulai melupakan Allah. Demikian juga bangsa Israel, bangsa yang dari dulu, dari kecil, dari sebuah keluarga, Abraham menjadi sekelompok orang, menjadi bangsa yang besar. Allah yang telah merawat bangsa ini menjadi bangsa yang hebat. Bangsa ini kemudian berkali-kali murtad daripada Allah. Kalau kita baca kitab Yeremia. Tapi kasih Allah sama seperti video tadi, kasih Allah tidak pernah berubah dia. Maka sekarang kita diingatkan, yang berubah itu kita terkadang. Kasih Allah itu tidak pernah berubah buat kita semua, adik-adik kami, kaum muda, PNB, remaja sekalian. Dia tidak pernah berubah. Allah yang dulu memberkati kita di masa kecil ketika kita sakit dan memberikan kita kesembuhan, itu juga Allah yang sampai sekarang duduk melihat keberadaan kita di gereja ini. Allah yang dulu mencukupkan kebutuhan orang tua kita ketika masa sulit ekonominya, kita sulit untuk sekolah, mencukupkan kebutuhan sekolah kita. Kemudian Allah memberkati orang tua kita, mendapatkan pekerjaan yang baik. Allah itu juga yang sampai sekarang tetap merawat, memperhatikan kita. Kasihnya tidak berubah. Allah yang dulu memberkati, mengabulkan doa kita ketika kita mulai pusing karena ujian. Kita tidak mampu Tuhan, aku tidak mampu mengikuti ujian ini. Berat sekali pelajaran ini. Tapi kemudian dia memberkati kita, memberikan kepintaran. Dan kita berhasil melewati ujian itu. Allah yang dulu memberkati kita itu juga hadir sekarang, masih memberkati kita. Dan sampai masa depan pun akan tetap memberkati kita. Dia tidak pernah berubah. Maka kitanya yang jangan berubah, adik-adik sekalian. Jangan berubah, kalau rajin beribadah ya tetap rajinlah sekarang. Makanya mungkin nanti ketika wawancara, ketika mau CD nanti ditanyakan komitmen kita. Apakah kita akan konsisten di dalam peribadahan kita atau tidak? Konsistenlah. Karena Allah kita telah dari dulu mengajarkan soal konsistennya dia mengasihi dan merawat kita. Ketetapannya tidak pernah berubah. Maka kita juga jangan berubah ketetapan hati kita, kemantapan hati kita untuk setia pada Tuhan. Seganteng apapun cowok itu, kalau beda agama, jangan coba-coba adik-adik. Secantik apapun perempuan itu, anak gadis itu, kalau coba-coba pacaran dengan dia, jangan coba, bro. Jangan coba-coba berpacaran beda agama kalau kita yang tidak kuat. Jodoh nggak kemana. Kalau Tuhan berkenan, batu itu katanya bisa menjadi makhluk hidup. Kalau Tuhan berkenan, batu itu bisa menjadi roti. Kalau Tuhan berkenan, gunung itu bisa dipindahkan. Jodoh nggak kemana, rezeki nggak kemana, pekerjaan nggak kemana. Tuhan yang punya semuanya. Amin. Jadi pada hari ini kita diingatkan, konsistenlah di dalam bertuhan, konsistenlah hidup di jalannya, walaupun ada tantangan, lurus saja. Hidup lurus saja. Di depan, di belakang, di samping kita, dia menyertai kita. Tidak kelihatan, tapi dia ada bersama dengan kita. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi.
Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan hari ini bahwa kasih-Mu, ketetapan-Mu untuk menyertai, memelihara hidup kami itu tidak pernah berubah Tuhan. Tapi terkadang kamilah yang berubah sesuai dengan pergaulan kami, sesuai dengan keinginan-keinginan kami, dan banyak hal lainnya Tuhan. Tuhan, pada hari ini Engkau mengajarkan kami untuk konsisten dalam bertuhan, konsisten untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah tantangan hidup kami. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang hadir di sini Tuhan, atau dimanapun mereka berada, di atas semua pergumulannya, tantangan hidupnya. Berikan Roh Kudus-Mu bagi mereka untuk mengajari hati dan pikirannya, menguatkan mereka untuk konsisten di dalam mengikuti firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami di sini Tuhan di masa pertumbuhannya. Ajar mereka Tuhan untuk belajar ketaatan dan keseriusan di dalam bertuhan. Bahwa Engkaulah sumber dari segala sesuatu. Engkaulah sumber kesehatan. Engkaulah sumber rezeki. Engkaulah sumber jodoh. Ketika kami bersama Engkau, kami tidak perlu takut dan khawatir terhadap apapun juga. Tanamkanlah itu di hati anak-anak kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bermohon dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa sahabat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat yang kami terima, bisa kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Bapak yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu. Bapa, janganlah kami sebagai pendengar, tapi mampukan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Begitu juga Bapa, hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, berkati pelayanannya Bapak, berkati keluarga agar mereka bisa bersukacita. Bapa yang baik, kami mendoakan saudara-saudara kami yang tidak bisa berkumpul memuliakan nama-Mu pada saat ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi pada mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan berkati obat yang dikonsumsi mereka, jamah mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan kalau mereka dalam pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaan mereka agar bisa kami di hari-hari yang datang bisa berkumpul memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Bapak yang baik, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, yaitu Nyonya Pendeta Esregar Boru Pasar Ibu Name di Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar. Begitu juga saudara kami JG Sinaga Boru Butar-Butar dalam pemulihan. Saudara kami Saudara Nathan Sitanggang dalam pemulihan, anak dari B Sitanggang Boru Sihite. Begitu juga Tuhan saudara kami Mesak Rotua Nababan dalam pemulihan, anak dari keluarga SM Nababan Boru Siboro. Begitu juga Tuhan saudara kami Nababan Boru Tapu Bolon dalam pemulihan. Begitu juga saudara kami Cisinaga Boru Hutasoit dalam pemulihan. Tuhan, kami mohon ke hadapan-Mu agar Tuhan memberkati obat yang dikonsumsi mereka, memberkati para medis ya Tuhan, jamah Tuhan mereka, agar mereka bisa sembuh Tuhan dalam kemuliaan-Mu, dan kami bisa berkumpul di hari-hari yang akan datang di rumah-Mu yang kudus ini dengan sukacita. Bapak yang baik, kami juga mendoakan kegiatan-kegiatan gereja-Mu pada minggu ini, yaitu sermon perhalado, pembinaan calon situa, sermon guru sekolah minggu, penelaan Alkitab pada lembaga-lembaga. Tuhan berkati kegiatan-kegiatan gereja-Mu ini Tuhan, agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu.
Bapak yang baik, kami juga mendoakan yaitu duka cita yang telah kamu panggil, yang Tuhan panggil saudara-saudara kami, yaitu Oppu Mega Boru Silaban yang Tuhan panggil pada tanggal 12 Maret 2024, umur 72 tahun di Bonani Pasogit. Bapak Jesse Hombeng Boru Manalu Oppu Paduli yang Tuhan panggil tanggal 15 Maret 2024, umur 85 tahun di Bonani Pasogit. Telah Bapak panggil juga Ibu Tumena Boru Siagian, Bapak dari H Panjaitan, tanggal 6 Maret 2024, umur 65 tahun. Tuhan, kami mohon kehadapan-Mu, biar Tuhan Allah penghibur yang setia. Hibur ya Tuhan keluarga yang ditinggalkan saudara-saudara kami itu. Bapak yang baik, kami juga mendoakan anak-anak kami yang masih sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi Tuhan. Tuhan, agar Tuhan memberikan kebijakan dan kepintaran pada mereka, agar bisa ya Tuhan anak kami ini bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh guru atau dosen mereka, agar kami ahli Tuhan dan anak kami bisa bersuka cita. Bapak yang baik, kami juga mendoakan anak-anak kami yang sudah selesai kuliah dan belum mendapatkan pekerjaan ya Bapak. Itulah pergumulan kami, orang tua dan anak-anak kami. Tetapi kami percaya ya Bapak, bahwa Tuhan akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu juga Bapak, anak-anak kami yang belum mendapat jodoh, yang umurnya sudah cukup Tuhan. Tuhan berikan jodoh pada mereka yang takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan, anak-anak kami yang sudah berumah tangga, tapi belum Tuhan berikan pada mereka keturunan. Tuhan berikan keturunan pada mereka, agar mereka bersuka cita dan orang tuanya juga bersuka cita. Bapak yang baik, kami juga sebentar lagi mau pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan berkati kami di perjalanan, agar bisa kami sampai ke rumah kami masing-masing, ke tempat kami masing-masing dengan sukacita. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu Pendeta HP Pakpahan beserta keluarga yang sebentar lagi akan pulang ke Jakarta. Tuhan berkati di perjalanan mereka Tuhan, agar mereka sampai di Jakarta dengan sukacita. Begitu juga Tuhan, rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, jagain Tuhan, jauhkan dari rencana-rencana jahat, agar bisa kami di hari yang akan datang bisa beribadah dengan sukacita. Begitu juga ya Tuhan, keamanan gereja-Mu, berikan kesehatan pada mereka, agar mereka ya Tuhan bisa melaksanakan tugasnya sebagai pengamanan gereja-Mu ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silahkan saat teduh.